Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan bagaimana sih proses membatik yang telah kita lakukan. Sebelumnya perkenalkan dulu ya dari kelompok kami. Yang pertama ada Dewi Setianingrum, yang kedua ada Lutfi Quratul Aini, yang ketiga ada Hanif Setiadi, yang keempat ada Istika Ziza, dan yang kelima ada Selva Fitri Wahyuni. Kami dari kelas C di SD Universitas Muhammadiyah Purworejo angkatan 2018. Teman-teman, ada yang tahu nggak sih batik itu apa? Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menorehkan malam pada kain itu. Kemudian pengelolaannya diproses secara tertentu yang memiliki kekhasan. Dalam batik ada beberapa proses nih, yaitu menggambar yang nanti akan dijelaskan oleh Dewi Setianingrum, mencanting yang akan dijelaskan oleh Hanif Setiadi, mewarnai akan dijelaskan oleh Lutfi Quratul Aini, pengunci warna akan dijelaskan oleh Selva Fitri Wahyuni, dan tahapan yang terakhir yaitu adalah menghilangkan malam dan juga menjemurnya yang akan dijelaskan oleh Istika Ziza. Untuk itu, yuk simak videonya. Selamat menyaksikan. Tahapan awal dalam proses membuat batik adalah merencanakan pola atau motif yang akan dibuat. Dikutip dari buku tekstil tahun 2005 karya Cut Kamari Wardani dan Ratna Panggabean, motif batik tersusun dari 3 corak, yaitu corak utama, corak tambahan atau isen-isen, dan corak pinggir. Kelompok kami membuat pola batik yang mengambil khas dari daerah Projo, seperti kambing etawa, terus ada bunga sebagai corak tambahannya. Setelah menggambar pola di kertas HVS, kemudian kain diletakkan di atas kertas tersebut. Gambar motif pada kertas akan terlihat menembus kain. Kemudian menjiplaknya dengan menggunakan pensil. Menggambar pola bisa menggunakan pensil 2B, 3B, atau 4B. Atau bisa juga disesuaikan dengan tebal tipisnya pola yang diinginkan. Membuat pola di atas kain bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan membuat pola dengan bantuan garis dan membuat pola dengan menjiplak. Nah, kelompok kami memilih membuat pola dengan menjiplak dikarenakan lebih cepat dan praktis dalam proses pengerjaannya. Nah, pada tahap ini kita akan mencanting alat dan bahannya, yaitu malam, canting, pola lingkaran untuk alasnya, kemudian nanti ada kompor buatan dan penggorengan kecil. Nah, sebelum kita masukkan ke penggorengan, terlebih dahulu kita potong-potong malamnya menjadi kecil-kecil menggunakan pisau. Kemudian kalau sudah jadi kecil-kecil kita masukkan ke penggorengan supaya cepat mencair. Kemudian malam yang sudah mencair tadi kita gunakan untuk mencanting pola-pola yang sudah dibuat. Nah, kita teliti apakah masih ada yang belum tembus atau tidak. Kalau yang belum tembus kita ulangin kembali supaya tembus. Satu persatu kita canting pola yang tadi sudah dibuat. Mencanting itu butuh kesabaran yang sangat, karena nanti kalau tidak sabar biasanya akan blobor-blobor ke sebelahnya yang tidak ada polanya. Nah, ini hasil yang tadi kita canting, sangat indah dan cantik sekali. Ada pola kambingnya juga. Nah, langkah selanjutnya yaitu langkah mewarnai kain batik. Nah, teknik mewarnai kain batik
itu ada dua, yaitu teknik celuk dan yang kedua ada teknik colet. Nah, kami menggunakan teknik colet, yaitu teknik yang membentangkan kain batik itu secara horizontal, kemudian dicolet pewarna dengan menggunakan kuas maupun spons. Kami menggunakan spons dan cotton bud. Nah, pada proses pewarnaan ini kami menggunakan pewarna jenis remasol karena warnanya yang terang. Sebelum mewarnai kain batik, terlebih dahulu kita mengecek malam pada kain batik tersebut apakah sudah rapat atau belum. Jika malamnya tidak rapat, maka kainnya akan melebar-lebar kemana-mana dan pewarna itu akan mencampur dengan warna yang lainnya. Jadi dipastikan dulu malam yang di kain batik itu rapat. Nah, selain rapat, malam itu yang di kain batik itu harus tembus. Nah, kami mulai mewarnai pada bagian-bagian motif yang paling kecil-kecil terlebih dahulu agar nantinya mudah pada proses pewarnaan yang di bagian yang lebar. Nah, kami menggunakan alat spons untuk mewarnainya. Teknik di proses pewarnaan ini yaitu mewarnai dengan satu arah sehingga nantinya hasil yang didapatkan akan bagus dan tidak bolang-bolang pewarnaannya. Nah, kami juga menggunakan cotton bud untuk pewarnaan yang bagian-bagian kecil-kecil untuk mempermudah proses pewarnaan. Setelah semuanya selesai diwarnai, kain dijemur di bawah terik matahari agar kainnya itu kering dan pewarnaannya melekat dengan baik. Langkah selanjutnya yaitu adalah penguncian warna, di mana kelompok kami menggunakan water glass sebagai pengunci warnanya. Tujuan dari penguncian warna sendiri yaitu yang pertama, membuat warna tahan lama pada kain. Yang kedua, menghindari tercampurnya warna satu dengan warna yang lain. Lalu teknik dari penguncian warna sendiri yaitu ada dua. Yang pertama ada direndam, kedua ada dicoletkan pada kain yang sudah diwarnai. Nah, pada teknik ini kami menggunakan teknik yang direndam, teman-teman. Jadi teknik ini lebih irit dibandingkan teknik yang dicoletkan pada kain yang sudah diwarnai. Proses dari perendaman sendiri yaitu yang pertama, siapkan kain. Yang kedua, masukkan secara berlahan dengan tongkat. Lalu setelah semua masuk, aduk kain hingga semua kain masuk ke dalam larutan.
Setelah itu kita tunggu minimal 4 jam dan maksimal bebas teman-teman. Nah, ini dia beberapa kain yang sudah kita rendam dalam larutan waterglass. Lalu selanjutnya yaitu adalah ambil kain yang sudah direndam, lalu gantungkan pada tongkat yang sudah disediakan. Nah, di sini kita bersiap-siap untuk diperas. Lalu peraslah dengan sekuat tenaga, juga dengan emosi nih teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa meluapkan emosi dan menguji kekuatan teman-teman untuk membuat kain yang sudah direndam ini menjadi apuh atau tidak terlalu basah. Pastikan kain benar-benar apuh ya teman-teman. Jika kain dirasa kurang apuh, bisa diulang berkali-kali ya teman-teman sampai apuh. Lalu selanjutnya yaitu dapat lepaskan kain dari gantungan dan dimasukkan ke dalam ember. Langkah selanjutnya, cuci kain dari kotoran yang menempel di kain dengan air yang mengalir hingga air tersebut berubah menjadi bersih. Kemudian panaskan air bersih hingga mendidih untuk proses pelorotan malam. Masukkan kain yang sudah dicuci tersebut ke dalam air yang mendidih untuk menghilangkan atau melorot malam sampai malam benar-benar hilang, sehingga pola batik terlihat lebih jelas. Cuci kembali kain batik tersebut agar sisa-sisa malam yang masih menempel benar-benar hilang di kain batik tersebut. Keringkan kain di bawah terik matahari hingga kain tersebut benar-benar kering. Ini dia hasil dari karya kami. Terdapat bunga, isen-isen, dan juga kambing sebagai corak utamanya yang sudah diwarnai. Kami juga membuat baju batik dari hasil karya kami sendiri. Ini adalah contoh salah satunya yang sudah dijahit menjadi baju. Nah, itulah tadi proses dalam membatik. Selamat mencoba. Pada kesempatan ini kami berterima kasih kepada Bapak Toto yang sudah mengajari kami dari awal hingga akhir. Bagi teman-teman yang ingin belajar membatik, khususnya di daerah Purworejo, teman-teman bisa klik link Google Map di bawah ini. Terima kasih pula kepada Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Muflihul Haq, dan seluruh rekan-rekan yang terlibat. Batik merupakan salah satu budaya warisan Indonesia. Oleh sebab itu, yuk lestarikan batik dengan mempelajari pembuatannya dan juga memakainya. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi yang akan memperkenalkan kepada anak cucu kita nanti? Mari cintai budaya Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.